agar Engkau berkenan melepaskan dari tubuhnya Mbak Amel ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika makhluk-makhluk yang ada di dalam tubuhnya Mbak Amel yang menjadikan Mbak Amel kesurupan disebabkan karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa ibu dan ayahnya Mbak Amel ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa ibu dan ayahnya Mbak Amel ya Allah. Amin. Ustadz mah. Iya kan dicoba. Dicoba. Apa saya? Yang kalau saya bukannya malah kesurupan. Apa? Kabur. Lebih-lebih. Oke, itu salah satu yang kendalanya itu ya. Iya, terus kalau mau tidur itu kayak ada yang ngeliatin gitu pocong. Terus saya Di kalau pojokan kamar. Apa? Apa? ada pocong, kalau misalkan meremin Kira dia ngomong pojok, tanya pocong. Tadi dulu, emang kamu bisa lihat? jadi kalau mau meremin mata itu kelihatan dia ngeliatin gitu. Terus kalau misalkan mau ke kamar mandi juga ditemenin sama mama kemana-mana sama mama. Saking takutnya. Iya. Tadi dulu yang soal pocong tadi, kamu ngelihat kalau lagi merem berasa ada gitu di sudut itu, Iya di depan banget itu. di depan tempat tidur, lagi. Aduh. Lagi gitu aja. Tapi kalau pas buka mata nggak ada, Iya, tapi nggak merem ada. berasa ada gitu. Kayak gitu. Terus kalau lagi mandi. Aduh, Astagfirullahaladzim. mana sih? Ustaz kenapa? Hah? Kenapa? Dingin? Enggak, ceritanya tadi udah belum? Belum. Waduh. Aduh, baru sampai pocong nih. Terus kalau mandi, Ada ini hitam gitu, Hah? sekilas Ular. kayak ular gitu. kalau lagi apa? Kalau lagi mandi, Lagi mandi ada ular di tangan. kayak melingkar hitam gitu. Berasa atau terlihat atau Terlihat sekilas aja. sekilas-sekilas itu zzz, kayak ular. Jadi kayak gelang gitu, tapi bukan gelang. Ular. Gerak-gerak gitu. Jadi kayak gelang hitam. Kayak akar bahar gitu, kayak gelang akar bahar. Tapi Pas ular. dilihat lagi nggak ada gitu, setiap Oke, mandi. setiap mandi. Jadi kalau namanya siapa maaf tadi? Amel. Amelia. Tiap Amel mandi, ibu nungguin di dalam kamar mandi. Iya, tiap hari. Kalau mau ke Soalnya- dapur. Mandi bareng dong, Bu. Ikut basah dong ibu. Enggak. Tapi nungguin aja Iya, gitu. kalau enggak ada saya sama adiknya gitu. Takut jadinya selalu ketakutan. Oke, selain itu apa lagi? Udah. Dalam hal ibadah ada gangguan juga enggak? Waktu itu sih pernah ke orang pinter, terus udah gitu, udah tuh sembuh. Nggak lama, kata dia suruh balik lagi, terus akunya nggak balik lagi ke sana. Kenapa? Emang nggak mau aja. Hah? Gak mau aja? Ya bagus lah. Dosa juga ya. Jadi ritual apa gitu di orang pinter? Ya, Di gitu aja. Dibuang. kayak apa sih dikasih minum gitu, terus di dalamnya apa sih? Nggak tahu. Sama kalau saya ada tamu juga saya kasih minum. Ya udah, pokoknya rasa ketakutan selalu ada, lagi tidur, lagi mandi, suka halusinasi atau apa ya, suka ada bayangan ular di tangan, Terus ada pocong itunya depan, apa? Yang bawahan sholat itu hilang. Apa? Mukenanya hilang waktu itu. Mukenanya hilang, apa hubungannya? Iya. Cuci Roknya. kali, belum Enggak, lupa ininya nggak ada diambil. atasannya, bawahnya enggak ada gitu. Tiba-tiba Aku yang nggak. ngejemur gitu. Oh ya udah, terbang kali ada yang ngambil kali udah. Jangan semuanya dihubung-hubungin. Jemur mukena, kenapa bawahnya hilang, atasnya ada, ini gimana? Udah lah ya. Iya. Oke ya. Segala sesuatu jangan dihubung-hubungkan juga. Ya. Tapi bisa ada hubungannya juga sih. Takutnya ada hubungan. Sudah cukup? Sudah. Sudah cukup. Udah nggak deg-degan kan? Sekarang rasanya apa? Punggung sama nggak mau ngeliat muka Ustaz. Gak mau lihat muka Ustadz. Itu tuh udah. Udah. Ustadz, ngapain pakai ngintip dari ketek segala? Nggak mau lihat saya. Kenapa nggak mau lihat muka Ustadz? Aku Takut. Ustadz! Kalau gitu saya juga takut.
Banyak yang pengen datang, khusus pengen lihat tuh satu teman saya ada Fiska bawa neneknya juga pengen datang. Khusus, kamu nggak mau lihat? Lihat pandang? Gak mau. Ya udah mau ketemu, mau Ustadz bantu apa? Minta doanya Minta biar doanya kamu ke Ustadz. Enggak, saya tuh nyenyumin masalahnya, nggak mau lihat saya, tapi minta doanya, kan lucu itu. Makanya saya ketawa. Ya juga, iya. Jadi mau didoain? Iya. Mau, beneran nih. Ayo. Yang lain-lain dilepas mau. Yang lain tuh malah ngunci, nggak bisa keluar. Mau ya, Mbak Amel namanya ya? Ya. Aminkan doa saya, ya. Yuk, lihat saya. Banyak bidadari yang ngelamar, saya nggak mau. Yuk. Aminin ya. Aminin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Amel yang ada di hadapanku ini, ya Allah. Memohon kepadamu agar makhluk-makhluk yang ada di dalam tubuhnya Mbak Amel yang masuk sejak kecil, dimohonkan agar Engkau berkenan melepaskan dari tubuhnya Mbak Amel, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika makhluk-makhluk yang ada di dalam tubuhnya Mbak Amel yang menjadikan Mbak Amel kesurupan disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa ibu dan ayahnya Mbak Amel, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa ibu dan ayahnya Mbak Amel, ya Allah. Amin. Aku mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa ibu dan ayahnya Mbak Amel, ya Allah. Amin. Aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Amel banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Amel, ya Allah. Jika ilmu dari orang tua sebelum Mbak Amel tersebut musyrik di hadapanmu, ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Amel, ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Amel, ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Amel, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Amel dari orang tua sebelum Mbak Amel, ya Allah. Amin. Keluarkanlah dari tubuhnya Mbak Amel, ya Allah, yang ada di dadanya, yang ada di perutnya Mbak Amel, ya Allah, yang menjadikan Mbak Amel keinginannya untuk dekat dengan laki-laki atau lawan jenisnya senantiasa terhalangi oleh mereka, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Amel, ya Allah, dari orang tua sebelum Mbak Amel, ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Amel dari orang tua sebelum Mbak Amel, ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Amel, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Amel banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang masuk dan menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Mbak Amel, ya Allah. Masuk melalui punggungnya Mbak Amel, masuk melalui leher pundaknya Mbak Amel, masuk melalui kepalanya Mbak Amel, masuk melalui telinga dan matanya Mbak Amel, masuk di dalam otak depannya Mbak Amel, memorinya Mbak Amel, motorik dan otak kecilnya Mbak Amel, ya Allah, dan menguasai sebagian dari saraf-saraf tubuhnya Mbak Amel, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, keluarkanlah
seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Mbak Amel ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Mbak Amel ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Mbak Amel ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Amel banyak sekali ilmu-ilmu musyrik, pengobatan-pengobatan dan penyembuhan musyrik, ya Allah, aku mohon kepadamu agar kau ampuni dosa musyrik Mbak Amel, kau ampuni dosa musyrik orang tua Mbak Amel ya Allah, yang mengizinkan ilmu musyrik masuk ke dalam tubuhnya Mbak Amel ya Allah, amin. Dan aku memohon kepadamu dengan kuasa-Mu ya Allah, agar seluruh ilmu-ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik, agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Mbak Amel ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Amel ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Amel ada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pandangan di tangan seperti ular, ada sosok depan tempat tidur. Itu karena mereka tertarik di dalam tubuhnya Mbak Amel itu ada jinnya, jadi mereka masuk. Jadi begitu, jadi orang yang punya elbow itu gampang sekali dimasukin oleh jin lain malahan. Entah diserang, entah ada yang ngikut lagi, seperti itu sangat gampang. Ya. Itu ada hubungannya dengan sakit-sakit di punggung. Dengan sakit-sakit di tubuhnya. Oke. Ya. Kalau depan laki-laki terus kesurupan itu ya? Itu yang di perut. Nggak rela ada. Nggak rela.